Bapak Ibu, ini rumah Anda? Ini gerejamu? Yang amin 5 orang. Saya agama kita daripada ke gereja. Gereja itu bukan masalah dekat atau jauh. Depan rumah kita atau jauh. Gereja itu bicara memilih untuk tertanam. Memilih untuk bertumbuh. Ya, Anda harus memilih untuk bertumbuh, tertanam. Anda ada di komunitas, Anda digembalakan. Murid itu bukan lahir, murid itu diciptakan. Dan murid itu dibentuk. Halo? Enggak ada murid itu dilahirkan, murid itu harus diciptakan dan dibentuk. Tapi waktu Anda jadi murid, saya berkata berkali-kali ini, Anda punya hak privilege di hadapan Tuhan. Yesus ngomong sama Petrus, Simon, aku melihat nih, kamu nih bentar lagi jatuh nih. Iblis sedang menampik kamu. Aku berdoa buat kamu, supaya kamu teguh dan kuat berdiri. Supaya setelah itu kamu akan menguatkan sahabat-sahabatmu. Hanya murid yang didoakan oleh Yesus. Yesus bangkit, datangi murid-murid satu-satu. Dia nggak pernah datangi Herodes. Herodes, ini aku. Kamu nggak percaya kan? Betul nggak? Pontius Pilatus, ini aku. Kayafas, ini aku. Kok dia ingin membuat orang bertobat? Gampang. Tetapi mereka nggak punya hak privilege itu. Hanya murid yang dikunjungi. Hanya murid yang dikuatkan dan diteguhkan. Hanya murid yang ditegur dan disapa. Hanya murid yang dinyatakan mujizat dan kuasanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sama dengan sang guru. Murid itu kan sama seperti gurunya, setelah tamat bahkan melebihi gurunya. Ini gereja kita harus tertanam di kelompok kecil. Saya terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyediakan rumahnya untuk komsel, itu nggak gampang. Ya, capek loh. Makan-makan gitu, siapin minum kecil kan tiap minggu loh. Kita harus belajar dengan Onesimus di Alkitab. Dia menyediakan rumahnya orang kaya untuk persekutuan hamba-hamba Tuhan. Anda baca di sana. Mereka sedia. Ada di Alkitab itu Onesimus namanya, Anda cek. Dia menyediakan rumahnya buat Tuhan. Ya, belum pasang AC, duit AC-nya berapa itu? Ya, udah ngaturin segalanya. Kita kadang-kadang yang datang sebagai anggotanya tenang-tenang aja. Kita lupa kan, bahkan belenggang kangkung aja, habis makan pulang. Ya, tapi saya yakin anggota Holy itu luar biasa, semuanya beres-beres, langsung bersih, dipel langsung, divakum lagi. Kok diam kayak yang lihat saya? Enggak gitu kali Pak. Hah? Iya. Minuman kadang-kadang kita nggak habis kan, sayang banget gitu. Kalau yang ada nikmatin aja semua, jangan tersisa. Haleluya. Oh, ada sisa 12 bakul. Ya, mengapa ada sisa 12 bakul? 5.000 orang dikasih makan, hanya ya itu pengikut tuh cuma dikasih makan. Dikasih kenyang. Tapi murid punya persediaan. Masing-masing sebakul. Hanya murid yang dikasih cadangan. Selama ada pengikut, ada makan cuma hari itu aja. Tapi selama Anda jadi murid, Tuhan telah sediakan diresep buat seorang murid. Haleluya. Karena perjalanan seorang murid itu panjang dan jauh. Senggol dia, kamu murid nggak ya? Atau kamu pengikut? Kalau pengikut tuh dia lihat dari jauh, aman gue ikut deh. Nggak aman, kabur. Haleluya. Pengikut memang gitu di mana-mana, betul nggak? Sama lah kita, maaf nih, pilpres, pemilu, partai ini aman gak nih? Aman ya, gue ikut gak aman kabur. Pengikut tuh gitu, disurvei, pengikut yang jarak jauh tuh paling banyak 60%. Pengikut jarak dekat cuma 5%. Yang benar-benar dekat ngikut. Yang sisa itu, lihat-lihat dulu. Ya, ibadahnya enak gak ya? Jadi pengikut tuh sukanya disuapi, dikasih makan, apalagi tuh mengkritik, banyak hal lah gitu. Kalau Anda murid, Anda memperbaiki apa yang kurang yang ada di rumah Tuhan, di kelompok selmu, di komunitasmu, karena Anda ingin bertumbuh bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Hari ini saya akan mengajak kita, kemarin saya sudah di doa malam sedikit,
Tadi belajar dari khotbah pertama kepanjangan, jadi kalau saya suruh baca, jadi saya langsung aja supaya biar lebih cepat. Hari ini kita akan belajar tentang pengumuman anak yang hilang, tapi tema kita secara besar adalah ini tahun penuaian, the year of harvest. Tapi gereja lokal kita tahun kemarin adalah Jesus at home. Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Anda sudah merasakan kebaikan Tuhan selama tahun kemarin? Dan tahun ini adalah kita akan menuai di dalam keluarga kita. Ya. Puji Tuhan, sudah mengkonfirmasi ya. Keluarganya Pak Henry mau dibaptis semua kayak ya, paman-pamannya ya. Kemarin 1, ini 2 lagi, tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu mengkonfirmasi saya bahwa kita menuai dalam keluarga. Hari ini lihat orang dari tengah-tengah keluargamu, ayah ibumu, paman, bibi, siapapun itu. Tuhan minta kita tuai mereka. Tapi hari ini kita akan belajar tentang menuai anak sulung dan anak bungsu. Banyak anak sulung dan anak bungsu loh. Anak bungsu itu tinggal di rumah. Tapi dia menjauh sejauh-jauhnya dari rumah. Mungkin hari ini Anda sedang berpikir untuk menjauh dari keluargamu. Anda sedang berpikir untuk menjauh dari gereja. Anda ingin jauh sejauh-jauhnya. Orang yang dulu menikmati anugerah dan kasih Tuhan, hari-hari ini mencoba pergi jauh. Nggak ada pelayanan lagi deh tahun ini. Saya nggak mau ikut komsel lagi deh. Saya nggak mau lagi deh. Pulang ke rumah, haleluya. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak menjauh gimana? Dia nggak pulang berbulan-bulan. Apa yang Anda lakukan ibu-ibu? Puji Tuhan Pak, saya nggak pernah alami gitu. Udah itu bapaknya pulang. Diapain lagi? Dimarahin lagi, kabur lagi. Karena menurut survei memang gitu. Wanita semakin tua, semakin cerewet. Tanya kan kamu usianya berapa? Saya sih nggak begitu percaya sih. Pak Agung gimana menurut Pak Agung? Bener nggak tuh Pak? Wis. Oh nggak ada, nggak ada Bu Widi sekolah minggu. Hah? Saya nggak mau tanya apa Henry bahaya ada Bu Mehwa. Hendratan nggak ada Yani kan? Gimana En? Halo ibu-ibu, katanya semakin tua semakin cerewet gitu ya. Udah dikocek-kocek, suami pergi. Tiba-tiba pulang lagi bertobat seperti anak bungsu itu kan. Dikocek-kocek, pergi lagi. Haleluya. Emang gitu. Ya, wanita itu namanya. Makanya itu katanya wanita itu seperti bola, ingat itu? Hah? Umur 17 tahun seperti bola sepak bola. Diperebutkan 12 laki-laki. 24 laki-laki, betul kan? Lagi keren, 17 tahun kan, 20 tahun lagi berbunga kan? Betul nggak? Umur 25 seperti bola voli. Diperebutkan 12 laki-laki saja. Ya, 45 tahun seperti bola apa? Bola cakrau. Diperebutkan 6 laki-laki saja. Pak Agung mulai ketawa. 50-an. Seperti bola apa? Bola pingpong. Hanya diperebutkan 2 laki-laki. Ya, 60-an. Seperti bola apa? Golf, bener Pak. Dipukul-pukul sejauh-jauhnya supaya tidak kembali. Waduh Bu Evi, hati-hati loh. Bu Evi umur berapa nih? Tapi laki-laki itu seperti apa? Helikopter kata itu usia 60-an. Cuma seru, bunyinya banyak, berisik, tapi nggak nembak-nembak. Helikopter kan? Enggak, laki-laki itu seperti besi tua. Sekalipun tua tetap berharga. Minimal dikiloin. Jangan kaget loh laki-laki ya. Sekali tua masih banyak yang mau gitu. Haleluya. Enggak, itu joke aja, intermezzo supaya Anda konsentrasi di sini. Anak sulung dalam rumah. Hilang juga. Dia pikir waktu ada di dalam rumah bapaknya, ya, dia yang bekerja dengan tekun, dengan giat, dengan segala effort dan kemampuannya.
Hidup dalam anugerah, tapi tidak menikmati anugerah. Yang tadi pernah menikmati, tapi menjauh. Perlu kita tua itu orang itu ya. Sekarang ada di gereja, dia melayani, berdoa, persembahan, nyanyi, WL. Ternyata dia nggak bisa nangkap hati Bapak. Karena merasa setia, merasa melayani, itu menutupi kasih Tuhan yang sempurna itu. Perbuatan baik yang dibuat itu untuk dihargai dan dihormati. Apa yang dia telah lakukan, dia minta Bapa menghargainya. Dia lupa semua hari ini, kalau kita bisa tekun, kita bisa giat, kita bisa melakukan segala aktivitas itu karena kemurahan Tuhan semata-mata. Siapa sih yang beri kekuatan kepada kita? Siapa sih yang beri kesehatan kepada kita? Siapa yang beri kepintaran kepada kita? Semua itu juga datang dari Bapa. Amin. Orang ini perlu dituai. Cek hari ini kita dalam rumah Tuhan. Anda lihat nih ya, ayat ini ngomong. Kata bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan di antara mereka. Ini anak yang sangat kurang ajar, tidak mengerti ayahnya. Itu kan sama dengan menyumpahi bapaknya supaya cepat mati. Betul gak? Masih hidup minta harta. Coba bapak di sini. Kalau anak-anak dua gitu, satu minta harta gitu, marah gak? Hah? Iyalah. Gila lu. Ya, tapi belum mati udah minta harta. Nih, catat baik-baik. Orang yang tidak dewasa secara rohani, fokusnya selalu harta. Sekali lagi, orang yang tidak rohani, tidak dewasa rohaninya, apa-apa itu duit. Dipermasalahkan tentang uang di gereja, memberi, berpuna apapun itu. Fokusnya pengejarannya akan uang dan uang. Anda lihat di ayat ini, waktu dia minta harta, itu bahasa aslinya kurang lebih artinya gini, itu bicara possession, bicara materi, bicara uang, itu bicara properti. Dia minta itu kepada ayahnya. Harta yang diberikan oleh ayah itu, bahasa aslinya bicara apa? Bicara sumber hidup, livelihood. Bapak yang berikan kepada anak bungsu itu sumber hidup, bukan berkat materi. Hari ini, yang Bapak kita beri kepada kita itu bukan uang tuh dari surga, materi bukan. Diberi kepada kita itu sumber hidup. Sumber hidup itu siapa? Yesus. Dia beri sumber hidupnya. Dalam Yesus ada apa? Kekuatan, kesembuhan, mujizat, kuasa, otoritas. Semua yang ada Tuhan berikan kepada kita. Di dalamnya ada kesembuhan, di dalamnya ada apa? Kasih, iman, kesabaran, hikmat, marifat. Semuanya ada dalam Kristus. Dia beri kita sumber hidup. Kalau kita pakai semua itu, kita ngerti menggalinya, maka kita akan diberkati secara materi. Berapa banyak orang Kristen yang diberkati, tapi dia menjauh dari Tuhan. Akhirnya, berapa banyak orang Kristen diberkati, dia menjual komitmennya dengan Tuhan. Dia menjual keintimannya dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen diberkati, yang harusnya waktunya doa malam dia gak datang, yang harusnya beribadah dia gak datang, yang harusnya melayani dia gak datang, gampang banget. Yang harusnya melayani yang sakit, yang lemah, kunjungan kematian apapun itu bentuknya. Tapi karena dia diberkati, dia menjual semua itu, pengabdiannya kepada Tuhan. Itu bicara orang Kristen yang tidak dewasa. Orang Kristen yang dewasa, dia ngerti prioritasnya. Nanti bulan depan saya bicara tentang doa yang berkemenangan. Doa itu harus dimulai waktu kita menang di Getsemani kita. Getsemani itu pergumulannya Yesus. Mengapa Yesus mengajak muridnya berdoa di Getsemani? Untuk menikmati doa yang berkemenangan itu. Anda harus hidup di dalamnya. Minggu ini kita ada doa 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, 2 sesi, jam 7.30, jam 10. Saya nggak suruh Anda ngumpulin banyak orang, tapi saya ingin mau Anda hidup sungguh-sungguh di dalam penyembahanmu.
Amin. Ya, dunia semakin gila, semakin jahat loh. Tiba-tiba aja di mana tuh? Florida ya. California yang kebakar gitu ya. Waduh. Dari pantai apa tuh? Santa Montana apa tuh? Nah, pernah ke sana kita waktu itu. Angin lagi kencang waktu itu. Ya. Malibu bukan Malibu City bukan. Ribuan rumah loh kebakar, nggak main-main. Orang ngomong Tuhan sedang menghukum Amerika. Saya pikir Tuhan kita nggak sejahat itu. Halo? Serem amat Tuhan kita ya kalau menghukum. Ini bukan perjanjian lama, Bung. Nggak kudus mati. Itu kan? Berdosa hancur, enggak. Karena memang saya tahu ada dosa. Ya, dosa itu membuat kita ke bawah. Kalau hari ini Anda nggak bisa naik secara kerohanianmu, mungkin ada dosa. Dosa itu membuat Anda tumpul. Anda tidak tajam mata rohanimu. Dosa itu membuat tempat buat setan tinggal. Dan setan bisa menghancurkan kita karena ada dosa yang tinggal dalam kita. Tuhan menghancurkan kita itu bukan buat kita mati, enggak langsung. Karena nyawa itu urusan Bapa. Amin. Tapi dia mengambil harta kita, kepercayaan kita. Dia ambil apa lagi tuh? Hikmat kita. Dia ambil ketakutan, kekhawatiran karena ada dosa. Bapak kita terlalu baik. Amin. Bukankah hari ini kita salah berkali-kali? Bukan berarti semaunya berdosa. Semua dosa ada hukumannya dan balasannya. Apa yang kita lakukan? Betul gak? Rasa malu, banyak orang. Itu kan akibat-akibatnya. Anda lihat di sini ya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia mewaskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Wis, jauh dia pergi ke Yunani. Dipikirkan dia ke Antioquia. Atau kalau enggak dia pergi kemana tadi? Yunani, daerah-daerah sana. Mungkin dia foya-foya. Di sana waktu zaman itu udah ada gay loh. LGBT itu udah ada. Ya, Anda kira di zaman ini? Ya, udah ada di zaman Sodom dan Gomora udah ada. Ingat gak itu? Lot. Hah? Ada malaikat Tuhan datang kan? Tiba-tiba orang Sodom ngomong gini, keluarkan tuh laki-laki, kami mau pakai semua dia. Wih, keren amat. Mengerikan, maka itu Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora ya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai merarat. Alkitab mencatat kalau di bawahnya Anda baca, dia hidup foya-foya, pelacuran, mabuk-mabuk, semuanya dia lakukan. Nih, saya punya fotonya Anda. Mana anak bungsu? Mana anak sulung? Sebelah kanan bagi anak sulung, anak bungsu. Hah? Yang bungsu mana nih? Kanan, kiri? Oh, megang botol ya. Saya yang bikin nih, percaya nggak? Saya yang bikin nih gambar ini. Pakai AI. Saya cuma ketik. Tolong buat gambar anak sulung yang sedang di ladang dan anak bungsu yang sedang tertawa dan megang botol. Benar, langsung terjadi, keren amat. Ya. AI. Anda udah manfaatin belum? Saya klik juga tentang anak sulung, anak bungsu. Gimana menurut budaya anak sulung, anak bungsu itu? Waduh, kita kalau mau cari kata-kata banyak dia langsung keluar gitu. Hah? Manfaatkan teknologi. Minimal kita tahu pengetahuan-pengetahuan itu. Foya-foya, pelacuran, dijual dulu semuanya hartanya. Dia nggak peduli, artinya dia ingin benar-benar melupakan bapaknya. Udah moyung lah ke gereja mulu. Haleluya, haleluya, gini juga. Dia pergi, dia pikir dunia ingin
Dia pikir dunia bisa memuaskan hidupnya. Dia mau menikmati dunia yang indah itu. Ternyata waktu dia di dalam, dia baru tahu semua. Lagi uang banyak, semua wanita datang. Betul nggak? Foya-foya. Mungkin dia bawa kebal, wanitanya bukan satu, bukan dua, kiri kanan, depan belakang, gajah minyak. Halo? Kasih tip. Kiri kanan, haleluya. Yang pernah dunia gitu pasti tahulah. Ada kaca besar, ada nomor setiap wanita, tinggal tunjuk yang mana. Ya, Bu Mehwa jangan lihat saya seperti itu, Bu. Tenang, Bu. Ya, begitu kan? Pak Agung apalagi? Tenang Pak Agung, nanti saya kasih tahu alamatnya di mana. Wanita kayak nggak berharga banget loh. Seperti barang. Ada nomornya, pakai seksi duduk. Nomor 8, dia keluar dia. Ya, tapi harus ada dolar. Dulu saya tanya seorang om yang udah tua, Om, bagaimana Om dapat tante ini? Tante ini cantik loh Om. Gampang, dia bilang. Gue kan lagi banyak uang, bos. Gitu. Gue baikin terus, satu kali gue ajak dia datang ke kamar saya. Kaget sekali masuk kamar. Ternyata uang di kasur itu dolar semua. Ya, gimana nggak mau? Ya, wih, uang semua loh. Dikebas gini kok dolar, kebas gini kok dolar, duta gini kok dolar. Ya, gimana wanita mau nggak yang gitu? Beol kok dolar, haleluya. Ya, kayaknya Ibu Deborah lihat saya nggak percaya itu ya. Benar. Sempat Om itu mengalami dengan istrinya bisa, tapi kembali lagi ya. Tapi dia cerita sama saya suka tanya, Anda perhatikan Bapak ini, anak muda ini ganteng, keren gitu, uang banyak, gimana nggak ngikut? Ya, ibu-ibu gimana? Senang kan? Tapi kalau uangnya udah habis, kalau uangnya lebih banyak, abangku sayang, abangku sayang. Uangnya udah habis, bilang apa? Abangku tendang sambil melayang. Oh, ngeri loh hidup zaman sekarang ini. Perceraiannya itu luar biasa. Habis menikah 20 tahun, 19 tahun, 3 bulan cerai. Karena dia baru tahu susu sekaleng itu mahal ya. Anaknya seminggu habis sekaleng, ada yang 2 kaleng. Berapa susu sekarang? Mana di-share? Haleluya. Yang jual susu, udah tahu kan? Mahal. Makan tuh ganteng. Makan tuh cantik. Hidup itu harus realistis juga. Lalu ia pergi dan bekerja bersama majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi. Babi itu tidak ada di Israel, kan? Haram. Berarti benar-benar jauh daerah itu. Binatang haram. Hari ini orang udah piara babi di Israel. Tapi dibikin kandang yang tidak menyentuh tanah. Supaya enggak najis gitu ya. Bisa-bisa aja. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lapar, uang nggak punya lagi, apa-apa nggak punya. Saya pernah juga suruh AI lukiskan seorang anak bungsu, ya, yang kelaparan. Dilukisin, lagi di tengah kota, lagi merana. Dia bisa lukisin. Hari ini mungkin kita mengalami secara fisik kelaparan, gak ada duit, utang banyak. Bisa kita alami semua itu. Tapi anak bungsu ini bukan hanya mengalami itu juga, tapi dia mengalami jauh dari anugerah. Udah tidak terima anugerah, tapi semuanya kacau hidupnya. Tapi Anda lihat ya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyak upahan bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu, orang bisa sadar, kesadaran dirinya bangun itu saya yakin bukan dia. Tetapi roh Tuhan ada pada dia, mengingatkan dia. Mungkin di tengah kesukaran hidupnya dia renung, bapak gue kaya ya.
Enggak seperti hari ini, saya nggak bisa makan apa-apa. Orang yang kerja, orang upahannya makannya enak-enak. Ya udahlah, gue pulang aja deh. Nggak apa-apa, nggak jadi anak. Yang penting gue dapat makan. Dia punya rasa malu, rasa nggak berharga, tapi dia berani melangkah pulang. Bapak Ibu, sejauh apapun kita jatuh, seberat apapun dosa yang kita alami, Anda harus terus bangkit dan datangi Bapak kita yang penuh dengan kasih itu. Manusia bisa menolak kita, orang boleh menghakimi kita, tapi Bapak kita dengan tangan terbuka menyambut kita kembali. Amin. Sulit memang diterapi dalam hidup ini. Kalau kita ngalami punya anak seperti ini juga sulit kan? Betul nggak? Apa mama mau sambut lagi anaknya yang gitu? Hah? Mau ya? Dia tetap anak kita. Bapak mau? Oh, banyak orang menolak anaknya. Bahkan sepakat hari ini, saya umumkan di koran bahwa kamu bukan anak saya lagi. Secara hukum. Ini uang bayar tebusnya 1 M. Ada yang gitu. Ya, saya udah temuin itu, dikasih tahu saya. Saya bukan anak lagi, Pak. Di koran udah ada nama saya. Saya dikasih 1 M. Haleluya. Sebulan habis 1 M. Dia langsung ke Bali. Ya, udah habis telepon saya. Haleluya. Gue bilang waktu 1 M ada, lu nggak telepon gue? Ya, betul nggak? Habis 1 M, Pak Bos. Gimana kabarnya, Pak? Oh, saya udah mengerti maksud dia. Cuma telepon saya waktu dia ada lagi di Mabes. Pak Bos sini, Pak, enak-enak, Pak. Wush, cungkok kan semua, Pak. Yang nggak mengerti diam aja, ya. Nah, Ibu memang mengerti maksudnya ya. Wush. Dia bangkit. Nggak layak lagi disebut anak Bapak. Pulang kepada Bapak. Pulang-pulang dirangkul, dicium. Anak ngomong, Pak, gue udah dosa Pi. Papi ngomong, gak usah ngomong lagi. Haleluya. Kamu udah pulang, Papi udah senang. Ibu-ibu kalau bapaknya pulang gimana? Udah kacau balau gitu? Hidup dengan bebek gombel? 3 bulan. Tiba-tiba dia pulang lagi. Mimi maaf nih gue gini. Gak usah Pi. Kamu udah pulang, Mami udah senang. Ya, tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa itu. Ternyata yang tepuk tangan cuma 5 orang. Sulit kan? Ingat gak kata Ahok? Ahok ngomong, selingkuhan itu seperti permen karet. Dikunyah enak dan manis awalnya. Dibuang dia lengket. Haleluya. Pak Agung ketawa aja, Pak Agung. Wanita itu seperti kitab suci katanya. Kalau dibuang kita kualat. Laki-laki seperti apa? Seperti duit. Dibuang banyak yang mungut. Nggak bergerak, buang aja deh gitu ya. Hati-hati, ibu dipungut orang loh. Ibu di bawah kayak nggak percaya saya gini terus. Hati-hati ibu. Babet gimana? Anda tuh seperti dolar, Pak. Haleluya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawalah kembali jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu, kalau orang itu bertobat, dia lahir baru, hari itu Anda punya identitas yang baru. Jubah. Sekali lagi ya, kalau Anda lahir baru hari ini, Anda mengalami baptisan, hari itu harusnya Anda punya identitas yang baru. Punya jubah. Cincin, Anda punya otoritas. Sepatu, Anda punya tujuan dan masa depan. Sepatu itu juga bicara Tuhan, karena hamba enggak pakai sepatu. Jubah juga rasa kehormatan. Kalau hari ini Anda sebagai anak Bapa, kita punya identitas sebagai anak Bapa. Kita punya apa yang Bapak punya. Ingat kan kalau dia ngomong anak sulung, Papi punya,
Semua punya papi harus punya kamu. Kamu nggak bisa menikmati semua itu. Mengapa? Karena kamu tidak mengerti isi hati Bapa. Karena kamu tidak bisa menikmati semua itu. Karena pikiranmu yang picik. Karena segala kebaikanmu itu minta engkau hargai. Semua yang kau lakukan di ladang, di rumah ini, kamu minta upah, minta dihargai dan dihormati. Berapa banyak kita orang Kristen gak sadar apa yang kita buat di dalam Tuhan, melayani sekolah minggu, apapun itu bentuknya. Ujung-ujungnya kita minta dihargai. Hargai gue dong Pak Boaz, gue udah tekun, udah bekerja. Orang belum apa-apa gue udah lakukan, udah datang pagi-pagi. Pagi tadi gue liat Sadak udah datang, mindahin meja-meja itu tiap minggu gini-gini. Puji Tuhan, gue liat dia mengakukannya dengan penuh dengan sukacita. Satu kebanggaan, Tuhan percaya saya untuk lakukan semua ini. Orang lihat atau tidak lihat, karena upahnya datang daripada Bapa. Kalau Anda minta dihargai, upahnya cuma dari saya. Haleluya. Oh keren ya, kamu rajin ya, luar biasa ya. Nih kasih hadiah ya. Udah upahnya gitu aja. Maka itu kita ngomong kalau memberi itu tangan kiri tangan kanan gak perlu tahu kan gitu artinya. Kalau pemberianmu cuma dihargai oleh seorang hamba Tuhan, selesai. Betul kan? Terima kasih Bu, Ibu memberi banyak banget nih buat sekolah minggu. Ibu mempersembahkan nih ini. Upahnya cuma tepuk tangan saya, ya pujian saya. Tapi di surga Tuhan memuji, Tuhan memberkati dengan cara-caranya yang ajaib yang kita nggak ngerti. Amin. Kita melakukannya untuk Tuhan. Anak-anak muda kan, kameramen. Dia melakukan dengan senang, dengan puji Tuhan. Upahnya di Tuhan. Karena kita melakukan bagian kita masing-masing. Ngapain puji-puji saya? Biasa saya memang tugas saya untuk melayani orang. Untuk berdoa gitu. Enggak ada yang hebat. Saya nggak mau orang lain diutus Tuhan. Karena kita mengerti, ya. Lihat, hari itu dia mengerti identitasnya. Hari ini Anda ngerti nggak identitas kita? Berapa lama Anda di gereja? Berapa tahun kekristenanmu? Kita hanya menerima aja. Haleluya. Berkati gue dong, berkati gue. Suapin gue dong. Anda sudah dengar suara Tuhan belum? Berapa tahun Anda? Nggak bisa dengar suara Bapak kita. Anda punya Bapak kan semua? Punya Ibu? Bisa dengar suaranya nggak? Siapa hari ini udah 10 tahun jadi orang percaya nggak bisa doa? Nggak usah angkat tangan. Kamu doa makan, kamu aja. Hah? Orang sakit di rumah sakit besuk, kamu doa ya, kamu aja. Oh bugam aja. Aneh bagi saya, nggak bisa dengar suara bapaknya, nggak bisa ngomong-ngomong sama bapaknya. Halo? Pulang ini, latih. Bukan bicara doa yang bagus, yang gimana ya. Bukan sebaliknya juga, doanya bagus kayak menggelegar. Bisa jadi juga itu ahli Taurat atau orang Farisi. Betul kan? Coba kalau Anda punya isi hati, tuangkan dalam kertas kalau belum berkata-kata. Nanti ucapin malam-malam, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk anak-anakku yang sehat, yang kuat. Tulisin, amin. Karena otakmu belum bisa mengalir. Halo? Atau Anda hanya baca aja. Itu mantra dari nenek-nenek tua. Ya, itu dukun yang ada di Cirebon. Saya ngomong gini bukan marahin Anda. Saya mau Anda bertumbuh, menjadi dewasa, mengenal Bapa dengan benar, memahami isi hati Tuhan. Amin. Ayo dong, ya, mulai latih berdoa, latih tulis. Masa sudah, orang Kristen puluhan tahun gak bisa doa? Ya,
sekalipun yang udah berusia ya, gampang sekarang latihannya di mana? Kalau kita WA itu kan ada suara kan, betul nggak? Direkamnya suara kita, doanya. Nanti dibuka lagi, didengar lagi gitu ya. Kayaknya kurang bagus, saya ubah lagi. Kan gampang, kita semua ada hari ini. Ambil anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan mari kita makan bersuka cita. Yang mati hidup kembali, lahir baru kan? Mereka mulai senang-senang ketawa-ketawa. Nih anak sulung pulang dari ladang, guys. Kokonya yang pulang nih, yang bungsu. Ya, yang mungkin kayaknya orangnya tenang, gak banyak ngomong gitu, tapi tekun, rajin gitu ya. Dipanggil anak buahnya, ngapain nih bunyi-bunyi gendang, gambus, seruling ini ya, kayak rame-rame. 26. Apa ini semua? Ayat 27. Nih, kamu tahu nggak adik kamu yang brengsek itu dulu, yang ngabisin uang minta harta pulang loh. Dan papa kamu sambut dengan luar biasa. Kalau Anda jadi kokonya misalnya, kira-kira Anda senang atau sama seperti anak sulung ini? Ayo. Hah? Oh, luar biasa Hendra, luar biasa. Itu udah pewahyuan. Senang atau marah? Marah pasti. Gue juga marah secara daging. Pulang aja sama bapak, semua tahu dari pisan, dipulang foya-foya enak banget, udah mencewek gini-gini, pulang papa sambut dia, pestain. Pasti marahlah secara manusia. Kalau kita nggak punya kasih bapak dengan menghadapi seperti ini, saya yakin kita pasti marah, nggak munafik, betul nggak? Orang bisa menerima dan mengampuni, itu pasti ada kasih bapak dalam hidupnya. Anda nggak akan bisa mengampuni, Anda nggak bisa menerima orang apa adanya, kalau kita nggak punya kasih bapak yang tak bersyarat itu. Karena semua hal di dunia ini kita hitung-hitungan. Apa untungnya bagi saya? Apa baiknya buat saya? Ya, ini orang sudah merugikan. Ini orang sudah membuat rusak semua. Harta yang harusnya menjadi milik saya semua, tiba-tiba dibuat setengah oleh dia. Karena anak sulung. Marah anak ini, maki-maki ayahnya. Karena dia sok suci, sok benar gitu ya. Iri, merasa nggak adil. Dia punya hak dan dia merasa nggak puas. Semua dicampur aduk dalam anak sulung ini. Bertahun-tahun bapak loh, gue di sini berkebun, layani. Nggak pernah langgar sedikit pun perintah. Wih, keren banget. Hukum itu tanpa kasih membuat kita menjadi orang terhukum. Atau hukum itu dengan kasih menghidupkan. Kali lagi, hukum itu tanpa kasih membuat kita jadi orang terhukum. Tapi hukum itu dengan kasih membuat kita menjadi hidup. Taurat itu hukuman. Tapi kita yang hidup dan perjanjian, hukum itu dengan kasih justru menghidupkan kita. Amin. Nih, dia ngoceh kan? Ternyata kokonya ini udah survei kali ya, dia tahu adiknya ini main pelacur. Kata ayah kepada anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, kalau Anda hidup dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, Tuhan bilang apa yang kupunya, itu kepunyaanmu. Halo? Aku bisa menyembuhkan, kamu bisa menyembuhkan. Aku punya otoritas, kamu punya otoritas. Aku bisa mengusir setan, kamu bisa mengusir setan. Engkau bisa menyatakan orang itu diberkati, orang itu diberkati. Aku bisa mengatakan bahwa engkau punya segalanya, apa yang kau punya di bumi dan di surga. Masalah iman kita gimana? Sanggup gak menerima semua itu dengan iman yang kita punya hari ini? Aduh nak kamu gak tahu ya, yang di rumah bapak ini, ya, yang di kebun, yang semua itu punya kamu nak. Kamu boleh pakai semua fasilitas itu.
Kapanpun kamu mengundang teman-teman kamu potong kambing, silakan. Ya, mau bakar-bakar ikan. Betul kan? Bung Luki ya, mau bakar-bakar ikan gitu kan. Bung Luki kan lagi piara ikan tuh katanya apa 13 ekor ya. Kita mau bakar-bakar ini 13 ekor. Hah? Pak Agung ya. Nah, udah disiapkan, kamu ini punya kamu semua nak. Kok kamu nggak ngerti? Nah inilah anak sulung yang ada di rumah tidak bisa menangkap hati bapaknya. Saya ngomong berkali-kali. Setekun apapun, segiat kita apapun di rumah Tuhan, kita harus menangkap pewahyuan itu. Itu yang menumbuhkan iman kita. Kalau enggak, Anda melakukan dengan rutinitas, Anda akan kecapean. Anda akan ngomel, Anda akan nyalakan orang lain. Kok gue mulu lu? Kok saya terus nyusun kursi? Kok saya terus yang gini-gini? Kalau Anda nggak punya kasih, semua itu rasanya melelahkan. Tetapi waktu Anda fokusnya kepada cinta Tuhan, semua itu menyenangkan dan membahagiakan. Tuhan ayahnya, ayo kita senang bersuka cita. Kita ngomong ini, menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Mungkin hari ini Anda bisa menangis dengan orang menangis, bersedih dengan orang bersedih. Yang mengalami penderitaan, kematian, kita ikut nangis juga. Pertanyaan saya adalah, waktu Anda lihat teman Anda berhasil, teman Anda dipakai Tuhan, bisakah Anda tertawa bersama dia? Bisakah Anda bersuka cita sama dia? Ya? Lihat teman kita berhasil banget, dulu kacau balau, tiba-tiba dia diberkati sedemikian rupa. Aduh Tuhan, terima kasih, Engkau telah memberkati Hendra, haleluya. Engkau telah memberkati aku, memberkati Pak Henry, memberkati Pak Edi. Terima kasih Tuhan. Ini aku bersuka cita mendengar semua itu. Atau sebaliknya, itu mah nggak benar. Ya, pasti kerja tipu-tipu itu. Itu pasti korupsi. Itu pasti ilegal. Hati kita busuk banget. Ya, ternyata baru tahu kita gitu. Lihat orang berhasil langsung mencela, mengkritik. Harusnya kita belajar dari dia, deketin dia. Bro, gimana sih kamu bisa sukses ini? Rahasianya apa? Ya, minta diajarin kita, bukan sebaliknya mencela. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Amin. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bapak kita maunya gitu. Ingat, anak sulung, anak bungsu perlu kita tuai. Amin. Hari ini mungkin di antara kita tuh anak sulung. Ayo ikut di komunitas sel Holy supaya Anda bertumbuh. Betul kan? Semua kita bisa dipakai Tuhan. Yang penting berkata Tuhan, ini aku. Pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kemanapun Kau utus aku pergi Tuhan,